Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rekan-rekan yang kami hargai dan kami hormati, mungkin kita saat ini mencoba merefleksi di zaman Kolo Prahoro. Ada istilahnya zaman Kolo Prahoro. Istilah apa ini, Pak? Ya sudahlah. Setiap masa, setiap fase itu ada situasi yang menimbulkan mungkin prahara, mungkin bencana, mungkin ya banyak hal. Orang Jawa bilang kriwian dadi grojokan. Kami ulang, kriwian dadi grojokan. Kok bisa begitu? Iya. Karena faktanya kalau kita mencoba cermati, sekarang dunia itu dalam genggaman. Dulu kalau ingin kirim kabar harus pakai surat, pakai telegram, pakai Starco. Sekarang canggih. Di era Android semuanya bisa terselesaikan. Bahkan kesulitan apapun bisa tanya di dunia medsos akan ditemukan. Nah, yang menjadi catatan kita hari ini sebenarnya kalau seseorang mudah dipicu masalah hanya karena medsos, orang bisa menjadi konflik berkepanjangan karena media sosial. Iya. Karena betapa sekarang filternya itu ada di nurani. Lembaga filter, lembaga sensor itu bisa diterabas. Maka tata kuncinya supaya tidak terjadi prahoro ya, atau prahara, maka banyak pihak menahan diri. Jangan sampai bergegeran yang mengakibatkan nanti kesatuan NKRI jadi jatuh. Contoh misalnya persoalan nasab yang tidak pernah selesai. Ini berdampak saling melukai tidak sengaja, saling terluka tidak sengaja, hanya persoalan nasab begitu. Kok hanya? Ya, sebenarnya kerukunan itu lebih baik, lebih penting daripada centang perenang. Kalau misalnya si A merasa ya daripada garis komando dari pejabat atau mungkin dari ya orang-orang penting, tidak usah digegerkan. Karena apa? Kehidupan memang begitu. Kalau maaf ini terus dibiarkan, nanti kriwian dadi grojokan. Hal-hal yang kecil itu nanti akan meretas persatuan NKRI. Itu yang pertama. Karena kita coba cermati di medsos sudah saling menghujat, saling tantangan untuk membuktikan tes DNA atau tes gen. Ini yang jadi masalah. Jadi orang saling curiga. Ada yang merasa terpojok, dipojokkan. Ada yang merasa misalnya tidak dihargai, tidak dihormati. Ada yang merasa terahnya dimaki, tidak diakui eksistensinya. Sehingga bila semuanya dibiarkan, segera tidak dibangun komunikasi yang sehat, maka pasti memunculkan centang perenang. Bahkan bisa berdampak kepada konflik interest gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita menebarkan kusnudon sajalah. Kita berperasa baik kepada orang lain, toh semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Siapapun nasabnya, orang hebat, Rasulullah atau Nabi atau apapun lah. Lagi-lagi pemahaman pada orang umumnya yang dinilai adalah perilaku dan ibadahnya gitu. Kemudian yang ketiga, untuk bisa sukses atau bahagia itu butuh proses. Jadi kadang ada orang yang mimpi, wah uangnya banyak, rumahnya hebat, mobilnya banyak. Dia nggak nyangka, nggak ngerti sebenarnya
apa yang diusahakan itu menjadi ya bahasane evaluasi amal kebaikan, sidang yaumil hisab. Maka tidak semudah itu. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya ya sudahlah, jalani apa adanya. Kemudian kita mencoba bertawakal kepada Allah. Semoga Allah menjaga langkah kita. Semoga Allah menjaga diri kita dari perilaku dosa dan maksiat. Sekali lagi, zaman ontran-ontran atau orang mengatakan zaman wiso, ada yang mengatakan zaman kalau bendu dan segala macamnya. Tetapi pada prinsipnya, kalau kita bergerak sesuai dengan sunnah Rasulullah, pasti sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.